Makanya saya pernah dengar ada pendeta suruh jemaatnya kalau lihat Mel Atok khotbah di radio kasih mati katanya. Kenapa kasih mati? Karena pendeta Mel Atok tuh khotbah tentang pendeta yang selingkuh dan serakah. Nah, ternyata dia pelaku. Makanya untuk mengamankan dosanya, dia bilang jangan dengar pendeta Mel Atok. Saudara, saya setuju kalau ada anjuran begitu. Misalnya, jangan dengar pendeta Mel Atok. Iya, kalau pendeta Mel Atok ajar sesat. Iya, jangan dengarkan pendeta Mel Atok kalau dia khotbah tidak ada ayat, tidak ada kebenaran, tidak ada dasar firman. Nah, di situ Anda boleh serukan. Saya juga setuju. Jangan dengarkan pendeta Mel Atok karena khotbahnya cuma lucu saja, tidak ada ayat. Lucu saja, tidak ada keterangan firman Allah. Khotbahnya itu main aman. Khotbahnya jaga perasaan orang. Nah, saya setuju Anda bilang, jangan dengar dia. Tapi celakalah kau kalau seorang pendeta bicara firman Allah itu yang akan melahirbarukan orang, dan dari orang yang mengalami kelahiran baru oleh pekerjaan Allah melalui pemberitaan firman Allah itu, dia akan berubah pola hidup, pola sandaran hidup. Kalau dulu dia bersandar kepada harta, pangkat, kedudukan, rumah, dan lain sebagainya, sekarang dia bersandar kepada Allah. Tapi kalau ada alat setan, sekalipun dia mengaku gembala sidang pendeta, tapi melarang jemaat dengar khotbah pendeta lain yang notabene berbicara firman Allah yang benar, kamu pendeta setan. Dan saya kasihan, ada saja jemaat-jemaat tulus, jemaat-jemaat polos yang mau ditipu oleh pendeta setan seperti ini. Ada pendeta sudah bersinah, selingkuh, serakah, jahat, pukul orang, ya. Tapi dia larang orang dengar firman Allah yang membuat rohani orang itu bertumbuh. Wah, ini orang jahat sekali. Saya harus ngomong ini karena di otak pendeta itu cuma hanya harta. Harta, seks. Nah, itu. Padahal pendeta. Nah, ini contoh orang yang sebenarnya tidak dilahirkan kembali. Orang yang tidak ada Roh Kudus, tapi pegang jabatan sebagai pendeta. Karena apa? Cari makan. Cari makan sebagai pendeta. Dia bukan cari jiwa tuh. Cari makan. Kalau kau cari jiwa, kau tidak bersinah dengan perempuan lain atau dengan jemaat. Kau tidak cari jiwa tuh, kau cari seks tuh. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini ada kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan lagi ya. Setelah beberapa waktu saya tidak bisa bergabung atau tidak bisa melayani melalui radio karena sejumlah tugas ya saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu tuh hari-hari Sabtu saya ada di luar. Ya, ada di Kalimantan. Minggu lalu saya ada di Tangerang. Dan yang lalu lagi ada di Papua, di Sulawesi, seperti itu. Untuk memberitakan Injil dalam KKR. Dan secara khusus Desember, Januari itu memang banyak khotbah Natal di luar NTT, sehingga saya tidak pelayanan di radio. Ada rekaman-rekaman khotbah saya yang diputar. Ada juga rekaman khotbah yang memang sebelum kami keluar kami rekam, tapi ada juga yang sudah pernah putar lalu diedit dan disampaikan lagi. Dan saya berharap rekaman-rekaman itu pun dipakai Tuhan menguatkan iman dari semua Bapak Ibu terkasih pendengar setia. Nah, saat ini saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan melanjutkan pembahasan firman Allah yang terambil dari surat 1 Petrus ya. Karena saya eksposisi surat 1 Petrus dan hari ini saya baca ayat 23 sampai ayat 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput.
rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembahasan surat 1 Petrus ini ada banyak hal sudah kita soroti dari ayat pertama sampai ayat 22. Hari ini kita lanjut ayat 23 sampai ayat 24. Dari ayat 1 sampai ayat 22 itu saya percaya di pembahasan-pembahasan yang lalu kita mendapatkan tuntunan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan arahan, bahkan sukacita di dalam menjalani perjalanan hidup kita yang masih Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Saya sering ingatkan bahwa semua kita yang masih hidup di tahun 2023, ingat bahwa Allah tidak asal-asalan membawa masuk kita di tahun ini. Allah pasti punya tujuan, Allah punya harapan, Allah punya kerinduan. Apa sih tujuan Allah, kerinduan Allah, dan harapan Allah? Saya pikir dengan membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, kita akan menemukan di sana kenapa kita masih hidup. Ya, kalau di tahun-tahun yang lalu, saudara, anak-anak Tuhan sudah berbuat banyaklah. Saya menyebut bahasa Alkitabnya adalah saudara sudah berbuah banyak, ya, sudah berbuah banyak, berbuah manis yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama seturut ajaran Kristen. Maka tahun ini Tuhan mau kita berbuah lebih banyak lagi, saudara-saudara. Buah kehidupan kita, pola hidup kita, perkataan kita, pelayanan kita, pemberitaan kita, jiwa-jiwa yang kita menangkan. Karena bicara buah itu kan banyak, ya. Buah bisa dalam arti karakter, atau buah-buah kehidupan, sifat hidup, perilaku hidup. Tapi juga buah-buah pelayanan kita, kekasih-kekasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, kekasih Tuhan, maka kita tahu kenapa kita masih ada di tahun 2023 ini. Iya kan? Tetapi kalau ada saudara yang ternyata tahun lalu Anda tidak berbuah apa-apa, tapi Anda juga masih hidup di tahun 2023 ini saya tidak menuduh sapa-sapa, tapi kan kalau khotbah seperti ini, firman Allah itu disampaikan supaya firman Allah kan menjadi cermin, ya. Cermin itu untuk melihat diri. Saudara kalau bercermin di rumah Anda, dan saya lihat yang biasa bercermin bukan hanya kaum perempuan, ada kaum laki-laki pun yang bercermin. Bahkan bercermin sampai putar, saudara-saudara, ya. Dia putar, dia lihat bagian belakang, dia lihat bagian muka, ya. Lalu dia berdiri samping saja, ternyata aduh perutnya besar sekali, ya. Atau dia lihat wajahnya, bisa itu, laki-laki pun banyak melakukan itu. Saya tahu dari mana saya melakukan itu. Saya juga biasa bercermin, saudara-saudara, iya kan? Juga lihat wajah kita, apalagi kalau kayak kita begini, ya, pendeta atau laki-laki maksudnya, ya, pendeta pula biasa tampil di mimbar, itu kita lihat semua ini jas sudah pas atau belum, ya, batik sudah pas atau belum, kalau pakai dasi sudah lurus atau belum, pakai kolarnya sudah pas posisinya atau belum, lalu ditambah lagi piara jenggot, piara kumis, ini bagaimana, sudah rapi atau belum, begitu, ya. Ya, yang putih-putih sudah disingkirkan atau belum, kan begitu, ya. Kita kan, saya periksa semua nih, aduh ini kumis sudah mulai putih nih, ya. Dan untuk menyingkirkan kumis putih itu memang pergumulannya berat. Itu seperti vaksin booster di bibir, saudara-saudara, karena beta kan harus cabut. Makanya kalau Anda lihat saya di layar handphone Anda, kalau saya live,
Anda tidak akan temukan kumis putih di sana karena saya cabut semua. Nah, itulah manfaatnya bercermin, saudara-saudara. Dan yang saya contohkan sebagai pembanding itu adalah hal-hal yang bersifat lahiriah. Tapi kalau saya mengatakan firman Allah adalah cermin bagi saya dan saudara, yang saya maksudkan adalah secara rohani kekasih Tuhan. Tadi saya tekankan bahwa Tuhan bawa masuk kita ke tahun 2023 pasti ada tujuan. Yang sudah berbuah di tahun lalu, ayo tambah berbuah lagi. Tambah semangat, jangan kendor. Hendaklah rohmu bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Sedangkan Anda ya yang bercermin dari khotbah-khotbah, dan saya berharap Anda bisa tersinggung sedikit, Anda bisa dikorek sedikit, Anda bisa diingatkan sedikit untuk mengecek apakah di tahun lalu Anda berbuah. Ya. Kalau belum, saudara-saudara, sebagai pembanding lagi saya ingatkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui perumpamaan di Lukas pasal 13 ayat 6 sebagai pembanding ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, saudara-saudara, di pendahuluan khotbah ini saya ingatkan data-data ini supaya betul-betul semua saudara seiman dimanapun Anda berada, saudara dan saya periksa diri, evaluasi diri, introspeksi diri. Sudahkah Anda menyadari dan mengeksekusi kesadaran Anda itu dengan benar di tahun ini bahwa Allah mau kita berbuah? Kalau tidak, dia bilang tebanglah. Nah, saudara, jangka waktu di dalam Lukas 13 ini ayat 6 sampai 9 adalah 3 tahun. Karena memang zaman itu ada aturan seperti itu. Panen dilakukan per 3 tahun ya. Dalam aturan tertentu. Tapi kalau kita seberangkan dalam konteks kita, artinya begini. Ada waktu yang Tuhan tetapkan. Sebenarnya kita semua ini punya batas kesempatannya. Hanya bedanya dalam teks ini batasnya dikasih tahu. Kalau kita ini tidak dikasih tahu sampai kapan. Ya, dari perumpamaan ini kita hanya tarik bahwa ada batas nih. Kita baru memasuki bulan kedua ya. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 4 Februari 2023 ya. Kita tidak tahu batas kita. Apakah batas kita sampai 2024? Atau batas kita ternyata memang hanya bulan 2 ini, saudara-saudara. Ulang ya. Jangan sampai batas kita hanya bulan 2 ini. Tidak masuk bulan 3. Tolong dipikirkan itu. Bapak Ibu pendengar, kawan-kawan semua. Tolong dipikirkan itu. Jangan sampai kita tidak diberi kesempatan sampai Maret 2023. Ya, makanya ada hamba Tuhan bilang begini. Hiduplah begitu rupa untuk menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, ikut firman Allah, seolah-olah besok tuh kita meninggal. Ulang. Hiduplah sedemikian rupa untuk menyenangkan Allah, mencintai Allah, mengikuti firman-firmannya, mentaati firman-firmannya, seolah-olah besok itu kita mati, saudara-saudara. Besok itu kita mati, seolah-olah loh ya. Artinya bahwa saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kesempatan itu harus dipakai baik-baik, Bapak Ibu jemaat. Ya, dimanapun Anda berada. Karena kalau ternyata batas kita hanya bulan ini, aduh,
Saudara sudah buat apa untuk Tuhan? Dan baca Alkitab. Setelah mati itu ada penghakiman. Semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dengan napas titipan Allah, jantung yang Allah masih izinkan berdetak, denyut nadi yang masih ada, ya darah yang masih mengalir di tubuh kita. Anda jangan pikir itu asal-asalan. Semua itu dipercayakan kepada kita untuk menjalani hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Kolose 3 ayat 23 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Lakukanlah dengan segenap hatimu. Kan begitu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dengan pendahuluan itu, saya kemudian mau mengajak kita melihat kembali surat Petrus ini ya. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ya. 1 Petrus pasal 1 tuh ayat 23 sampai ayat 25 itu menarik saudara-saudara bahwa orang percaya diingatkan bahwa saya dan saudara itu perlu menjalani hidup ini dengan satu pola pikir selayaknya orang-orang yang dilahirkan kembali. Ya. Orang-orang yang tidak lagi mati secara rohani, tetapi kerohaniannya sudah dihidupkan kembali. Semua kita ini sebenarnya keturunan Adam dan Hawa, tidak ada satupun kita yang lolos, bukan? Kita semua ini mati secara rohani. Makanya kalau Bapak Ibu jemaat membandingkan dengan surat Efesus misalnya, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5 itu, di sana diingatkan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Di ayat 2 dan ayat 3 diberi keterangan bahwa orang mati rohani itu ditunggangi oleh satu roh, yaitu disebut dengan penguasa kerajaan angkasa yang berkuasa atau bekerja dalam diri orang-orang durhaka. Dan Paulus sebagai penulis sendiri sudah bersaksi bahwa dulunya dia juga mati rohani, dia juga dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa, sehingga hidup dalam kedagingan, keinginan daging, dalam hawa nafsu yang begitu kuat, yang sudah pasti bertentangan dengan Tuhan, bertentangan dengan firman Allah. Tetapi ayat 4 dan ayat 5, di sana ada data tentang bagaimana Allah melahirbarukan orang-orang yang dia pilih. Ya. Siapa yang dia pilih? Hanya Allah yang tahu. Bagaimana Allah memilih dan melahirkan orang-orang itu? Nah, itulah peran pengkhotbah. Itulah peran firman Allah. Dan kalau kita kembali kepada 1 Petrus 1 ayat 23 dengan tegas ayat ini berkata, karena kamu, dengar Bapak Ibu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Ya. Yaitu apa? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, siapakah yang melahirbarukan orang? Tuhan Allah. Dia melahirkan orang gara-gara apa? Gara-gara keputusan sepihaknya. Gara-gara kasih karunia-Nya. Gara-gara kemurahannya. Sebab firman Allah dalam Roma pasal 9 itu ayat 15 dengan tegas mengatakan, ya, Paulus kutip apa yang Tuhan bilang kepada Musa, di mana Tuhan berkata, aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku akan berbelas kasihan. Nah, berkaitan dengan Roma 9 ayat 15 itu juga, kita hanya dapat informasi bahwa Allah itu akan bermurah hati kepada siapa Allah mau. Allah akan berbelas kasihan kepada siapa Allah mau. Siapakah yang Allah mau? Hanya Allah yang tahu. Lalu bagaimana supaya kita juga tahu siapakah yang Allah mau? Nah, disitulah peran dari hamba-hamba Tuhan. Karena kalau Anda bandingkan dengan Roma pasal 10 ya,
ayat 13 dan seterusnya, itu ayat bilang, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa berseru kepada nama Tuhan kalau dia tidak percaya kepada dia? Bagaimana orang bisa percaya kepada dia kalau dia tidak mendengarkan tentang dia? Bagaimana orang bisa mendengarkan tentang dia kalau tidak ada yang memberitakan tentang dia? Bagaimana orang bisa memberitakan tentang dia kalau tidak ada yang mengutus orang itu? Makanya dikatakan, ya, sungguh indah kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Orang yang dilahirbarukan oleh Allah, ketika mendengar firman itu senang sekali. Tidak peduli firman itu isinya apa. Ya, ada orang yang senang dengan firman, tapi dia pilih-pilih isinya. Kalau isinya janji-janji berkat, janji-janji kemenangan, wow, itu dia senang sekali. Itu akan menjadi pengkhotbah favoritnya dia. Kenapa? Karena khotbah selalu menyenangkan. Ya, apalagi kalau pengkhotbahnya lucu, ya kan? Dalam 1 jam khotbah, dia lucunya sampai 50 menit. Ayat tentang bertobat, menjelaskan firman, tidak ada. Tapi dia lucu bisa sampai setengah jam atau sampai 50 menit tadi. Nah, ini bisa menjadi pengkhotbah favorit bagi kelompok-kelompok yang sebenarnya suka pilih-pilih isi khotbah. Ya, itu terjadi di mana-mana. Saya pernah bersaksikan, ada beberapa pendeta yang lebih pengalaman dari saya, yang lebih umur, yang lebih pintar, yang lebih dahulu melayani, yang lebih makan garam lah. Dalam pelayanan ini, pekerjaan Tuhan, mereka ternyata secara diam-diam memantau khotbah saya. Dan setelah mereka pantau, waduh, Pak Mel ini khotbahnya 1 jam dulu ya. Khotbah 1 jam itu bisa hanya dipenuhi lelucon saja. Lalu nanti ayat-ayat sedikit saja. Ya, nah ini bahaya. Ya, bahkan saya pernah bilang ada yang datang khotbah, dia datang sendiri seorang ibu, lalu pasangannya tidak datang. Selesai ibadah KKR begitu, dia pulang lalu suaminya tanya, bagaimana KKR-nya? Tadi pendeta Mel atau khotbah apa? Ibunya bilang, aduh pokoknya saya tidak tahu lah. Pokoknya sangat lucu, kita ketawa setengah mati. Kita ketawa terbahak-bahak. Saudara, mengetahui informasi itu, saya malu sama Tuhan. Mengetahui informasi itu, saya malu sama Tuhan. Waduh, ternyata saya khotbah orang tidak mengerti, saudara-saudara. Karena itu orang bilang, kami tidak tahu dia khotbah apa, tapi lucu sekali. Lalu beberapa pendeta senior yang saya bilang tadi itu, kemudian ada yang secara terang-terangan, ada yang telepon, ada yang SMS. Kasih ingat saya, Pak Mel, tolong dulu. Jangan terlalu banyak lucu, orang tidak mengerti itu. Pak Mel, khotbah apa? Ditanyai, mereka hanya bilang, pokoknya lucu sekali. Nah, di situ kekasih-kekasih Tuhan, saya rasa Tuhan pakai keadaan itu menegur saya. Tuhan pakai orang-orang sekitar saya, hamba-hamba Tuhan yang lebih senior itu untuk menegur saya. Iya kan? Disitulah dari waktu ke waktu, saya rasa dengan pertolongan Roh Kudus dan juga dengan orang-orang yang Tuhan pakai itu, saya mulai fokus saja pemberitaan firman. Apakah tidak boleh lucu sama sekali? Tentu tidak juga. Karena lucu itu juga bakat ya. Dan Tuhan itu adalah Allah yang juga punya selera humor. Ada ayat mengatakan Allah tertawa. Allah sendiri yang suruh bersuka cita. Artinya Tuhan juga tidak mau kita tegang-tegang saja. Tetapi bagaimanapun kita harus tahu penempatan dari lucu itu seperti apa. Lelucon itu seperti apa. Sepanjang lucu atau lelucon itu ternyata membuat orang memahami poin yang dibahas. Orang memahami ayat-ayat yang dibahas. Atau minimal membuat orang tidak mengantuk. Ya saya pikir asik-asik saja. Bolehlah.
Dan teman-teman hamba Tuhan yang menasihati saya pun punya pandangan seperti itu, dan saya setuju bahwa tidak perlu dibuang sama sekali, tapi penempatannya harus pas. Begitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau orang yang suka firman, sekali lagi, dia tidak pilih-pilih isinya. Dia akan sangat senang, karena saya pakai data pembanding, tadi Roma pasal 10 itu kan, ayat 13 sampai ayat 15, di mana ayat 15 bilang, sungguh indah kedatangan orang yang membawa kabar baik. Ya, maka isi khotbahnya apa saja, bukan hanya yang begitu-begitu, bahkan yang menegur, mengingatkan, menasehati, atau menyatakan kesalahan dengan begitu keras, sampai tersinggung sekalipun, dia tetap berkata, puji Tuhan, itu kebutuhanku, aku butuh makanan keras, aku butuh firman Allah, aku butuh yang begini, karena hari-hari ini adalah jahat, maka kita butuh tuntunan, butuh bimbingan, butuh firman Allah seperti ini. Ya. Nah, dikaitkan dengan surat 1 Petrus tadi dikatakan bahwa karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana. Benih fana di sini benih yang bisa mati. Ini saya harus jelaskan ya. Ini sebenarnya bicara tentang kita ini ya, kita dapat kehidupan jasmani karena benih sperma itu ya. Ketika Tuhan menciptakan seorang manusia melalui laki-laki dan perempuan, melalui perkawinan kudus, di sana ada hubungan biologis, di sana ada benih, ya, ada sperma yang kemudian menghasilkan, kalau Tuhan berkenan orang hamil melahirkan anak. Tapi benih yang itu disebut benih fana. Jadi kalau orang dilahirkan dari benih ini, dia tidak akan kekal, saudara-saudara. Tetapi ada satu benih yang tidak fana, yaitu kekal, yaitu benih firman Allah. Benih dari Allah yang hidup melalui firman-Nya. Ayat inilah yang mengatakan bahwa kita akan dilahirkan kembali melalui benih itu. Kita diingatkan kalau baca ayat-ayat seperti ini, memang rumus Kristen itu, ya, saya pernah sampaikan ini dan saya harap masih bisa diingat. Kalau tidak ya saya ingatkan lagi. Rumus Kristen itu begini, simpelnya. Kalau orang lahir satu kali, maka dia mati dua kali. Kalau orang lahir dua kali, dia mati satu kali. Ulang ya. Lahir satu kali, mati dua kali. Lahir dua kali, mati satu kali. Kalau orang lahir satu kali, lahir karena benih yang fana itu, ya, dari hasil perkawinan, hubungan secara biologis, dari sperma itu orang ada anak, itu cuma lahir satu kali, dan itu fana, ya. Makanya Nikodemus pernah datang kepada Tuhan Yesus, bukan? Saudara pernah baca tidak di dalam Yohanes pasal 3 itu? Yohanes 3 mulai ayat 1 sampai seterusnya. Di sana Nikodemus datang di ayat 3 sampai 5 kalau Anda pelajari. Ya, Nikodemus tanya bagaimana caranya masuk kerajaan sorga. Iya kan? Lalu Tuhan Yesus kasih tahu dia, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk sorga. Kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Nikodemus seorang pengajar Yahudi. Tapi ketika bicara kelahiran kembali, Nikodemus bingung. Nikodemus bilang, bagaimana mungkin saya sudah tua begini, saya kembali lagi ke rahim ibu saya. Yesus bilang bukan itu. Ya, saya terjemahkan secara bebas ya. Saya angkat cerita itu secara bahasa yang mudah dimengerti. Bukan begitu pengertiannya. Kamu harus dilahirkan dari roh dan dari air. Itu bicara tentang kelahiran baru yang dikerjakan oleh Tuhan. Kalau tidak, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Maka jelas Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rumus itu benar. Kalau cuma lahir satu kali, kau mati dua kali. Mati pertama, mati putus napas, ya toh, seturut waktu yang Tuhan tetapkan. Tapi setelah itu masuk neraka. Jadi matinya dua kali. Mati di dunia, lanjut kepada kematian kekal, yaitu neraka. Tapi kalau kita lahir dua kali, kita matinya cuma satu kali, Bapak Ibu jemaat. Ya,
Kita dilahirkan oleh Allah karena kasih karunia-Nya melalui firman yang diberitakan oleh hamba-hamba Allah. Orang percaya kepada Yesus, sesungguhnya orang itu dilahirkan kembali sehingga dia bisa percaya, dia bisa beriman, dia bisa bertobat, dia bisa melayani Tuhan. Nah, kalau yang sudah lahir 2 kali begini, sudah lahir dari benih fana, tapi benih fana ini bisa mati, maka dia perlu dilahirkan lagi dari benih yang tidak bisa mati, yaitu kasih karunia melalui pemberitaan firman Allah, dan kemudian orang itu akan mati 1 kali saja. Mati apa? Jasmani, dia tetap mati. Paulus dilahirkan 2 kali kan, Petrus dilahirkan 2 kali, tapi mereka mati 1 kali. Petrus mati di Roma, Paulus juga mati di Roma, ya kan? Tapi mereka tidak mengalami kematian kekal atau kematian yang kedua itu. Mereka hidup selama-lamanya. Ya toh? Nah, itu yang Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, haleluya, dia akan hidup sekalipun dia mati. Maka bagi orang Kristen yang percaya Yesus, apa itu kematian? Salah satu arti kematian, kematian adalah kehidupan. Nah, itu dia. Jadi jangan takut mati ya. Ya, tapi pastikan matinya sudah lahir 2 kali. Jangan mati bodoh, belum bertobat, belum terima Yesus, ya, belum tidak sambut firman Allah, malahan pendeta khotbah Anda maki-maki, Anda kasih mati radio. Saya pernah dengar ada cerita begitu tuh. Ibunya bertobat, bapaknya tidak. Ibu putar radio, dengar pendeta Melato khotbah, bapak bilang, lu mau kasih mati radio, kau kasih mati lu. Jadi artinya bapak suruh bikin pilihan, radio yang mati atau kau yang mati. Kalau kita lihat yang model begini sebenarnya bukan radio atau ibu yang mati, bapak yang akan mati di neraka. Nah, kekasih Tuhan, menarik nih ya, bahwa untuk menjalani tahun ini mau berbuah banyak dimulai dari itu ya. Sudahkah kita dilahirkan kembali? Ya, saya berharap kita sudah dilahirkan kembali. Dan kalau orang sudah dilahirkan kembali itu tandanya apa sih? Tandanya begini, dia tidak lagi ya, dia tidak lagi terikat dengan perkara-perkara dunia. Cara berpikirnya sudah berbeda. Dia berpikir seperti yang Paulus bilang, pikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bawah. Dan ini senada juga mirip dengan apa yang Petrus bilang di sini. Karena setelah ayat 23, Petrus bicara tentang bagaimana kita dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, kita dilahirkan oleh Allah yang hidup melalui firman-Nya. Ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Ya, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ungkapan ini, saudara-saudara, di ayat 24 ini adalah kutipan dari Yesaya ya. Yesaya pasal 40 ayat 6 dan seterusnya dikatakan di sana, ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Ya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi setelah soroti ayat 23 itu, muncul ayat 24 yang dikutip oleh Petrus. Ternyata itu Petrus kutip dari Yesaya 40 ayat 6-8. Di sana pun mengkontraskan antara yang kekal dan yang fana. Apa yang menjadi harapan Allah dan apa yang menjadi harapan manusia. Apa yang Allah berikan untuk menjadi sandaran manusia dan apa yang manusia cari untuk menjadi sandarannya sendiri. Ulang ya. Apa yang Allah berikan untuk menjadi sandaran manusia
dan apa yang manusia cari untuk menjadi sandarannya sendiri. Apa sih yang manusia cari? Saudara kalau pelajari ayat itu ya, di ayat 24 yang data pembandingnya itu dari surat Petrus, ternyata ayat-ayat itu saudara mau kasih tahu sama kita bahwa ketika manusia digambarkan dengan rumput yang akan kering, akan mati dan lain sebagainya, ya, berdasarkan Yesaya di sana, saudara-saudara, ternyata ayat itu mau kasih tahu bahwa manusia itu dengan segala kemuliaannya, ya, itu seperti rumput. Dengan segala kekayaannya, pencapaian ilmunya dan lain sebagainya, itu semua seperti rumput atau seperti sesuatu yang tidak bisa bertahan lama. Dan perlu Anda ketahui, sesuatu yang tidak bisa bertahan lama ini yang seringkali dipakai menjadi sandaran oleh mereka-mereka yang belum dilahirkan kembali. Kalau kita bandingkan juga dengan Mazmur 49 ya. Ayat 12 sampai 13 dikatakan begini itu ayat ya. Mazmur 49 ayat 12 dan 13 ya. Dikatakan coba-coba Kak Ningsi bisa baca ayatnya dulu ya. Mazmur 49 ayat 12. Mazmur 49 ayat 12 sampai 13. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan, ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Iya, dalam terjemahan lain dia bilang begini, saudara-saudara. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Itu tempat kediaman mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, dalam versi King James, dia bilang, pemikiran mereka adalah bahwa rumah mereka akan berlanjut selama-lamanya. Dan tempat tinggal mereka, ya, bagi semua generasi. Mereka menamakan tanah mereka dengan nama mereka. Sekalipun demikian, manusia dalam kehormatannya tidak menetap. Ia adalah seperti binatang yang mati atau binasa. Jadi begini maksudnya. Orang belum dilahirkan kembali, dia akan bersandar kepada apa yang dia anggap kekal. Yang dianggap kekal itu apa? Yaitu kekayaannya, pencapaiannya. Dia pikir dia bangun rumah dan dia akan kekal di itu rumah. Dia beli tanah banyak-banyak, dia akan kekal di itu tanah. Saya kemarin khotbah di KKR di Tangerang ya. Minggu lalu itu ya. Mulai dari hari Kamis saya sudah di Tangerang. Lalu melakukan KKR di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat The Breeze BSD Tangerang. Lalu saya dapat kesempatan mendoakan lahan lah. Lahan ini lahan dari bosnya Matahari. Saudara kalau tahu yang Matahari itu bosnya itu lahannya satu Indonesia, saudara-saudara. Satu Indonesia. Saya hanya mendoakan salah satu lahannya. Kalau saudara lihat Taman Wisata Matahari Bogor. Nah, kalau saudara ke sana ke Bogor, ada taman wisata itu berapa hektar. Dia punya dana operasional per bulan aja bisa 1-2 M. Itu hanya operasional. Listrik, apa, gaji pegawai per bulan. Wow. Lalu saya pergi sama orang kepercayaan yang adalah kerabat atau anak angkatnya beliau. Almarhum, beliau sudah almarhum. Dan bicara-bicara karena mereka tahu saya hamba Tuhan. Mereka juga sudah dengar khotbah saya. Mereka bilang benar Pak Pendeta ya. Ternyata memang kita punya tanah nih kayak bos saya ini atau orang tua saya ini. Karena yang pemilik Matahari ini sudah mati. Sudah meninggal. Itu tanah satu Indonesia saudara-saudara. Mau di mana yang tidak ada. Ya. Bahkan di Kupang ini ada. Saudara tahu sejarah berdirinya Floba Moromol. Itu dia. Lipo itu dia. Itu dia punya semua.
Saudara tahu? Dia meninggal tidak bawa apa-apa. Ya, saya tidak tanya lebih cek dia meninggal sebagai orang percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi intinya benar bahwa kamu tidak akan bawa apa-apa. Jadi celakalah orang yang menganggap bahwa rumahku itulah tempatku selama-lamanya, tanah-tanahku itulah, ladang-ladangku itulah, gelar-gelarku itulah, pencapaian-pencapaian itulah selama-lamanya. Kalau ada orang model begini, engkau belum dilahirkan kembali. Karena orang sudah dilahirkan kembali, tempat bersandarnya adalah Tuhan, Allah, Jehovah Jireh, Allah El Shaddai, Allah Adonai, Elohim. Itu tempat sandarannya dalam nama Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Ya. Dan ada fenomena lain begini, Bapak Ibu. Fenomena lain begini. Ada orang kalaupun dia omong nama Tuhan, itu hanya tameng saja. Ya, buktinya apa? Dia selalu dia punya sandaran tuh kesuksesan. Dia punya sandaran tuh pencapaian lahiriah. Buktinya apa? Dia tidak pernah ke gereja. Tapi sedikit-dikit omong Tuhan, gua rasa Yesus tuh bekal tampeleng. Saya bilang kalau Tuhan Yesus beramas lu. Kau hidup tidak pernah ke gereja, tapi lu bilang buat beta Tuhan Yesus segala-galanya. Kau tidak pernah ada di gereja, mau masuk gereja aja susah. Tapi kalau diskotik nomor 1, minum mabok nomor 1, ya, duniawi nomor 1. Tapi lu bilang lu cinta Yesus. Cinta dari mana? Cinta di mulut aja. Dan itu ciri anak-anak setan. Kau jangan pikir kau Kristen. Tidak. Kristen sejati itu ngomong cinta Tuhan. Buktinya apa? Sudah buat apa untuk Allah? Itu ibadah tidak perlu orang paksa-paksa. Ya. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, tidak perlu dipaksa-paksa. Hari Sabtu begini, ini mereka sudah pikir nih. Sudah siap baju apa besok mau pergi gereja. Sudah siap celana apa. Bahkan ada yang persembahannya, dia sudah isi di amplop. Untuk bawa ke gerejanya. Begitu, itu baru orang ada gairah. Dia lagi di mobil nih, dia putar ini khotbah, dia bersyukur kok. Kalau orang yang betul-betul sudah dilahirkan kembali, yang tidak bersandar kepada hal-hal fana, dia akan mengaminkan khotbah ini. Entah dia di mobil, dia lagi masak, dia lagi di pasar, dia lagi di mana saja, dia pasti terima ini khotbah. Ya, bahkan saya lihat, ada pendeta-pendeta malah yang mengaku gembala sidang. Itu tidak suka firman. Makanya saya pernah dengar ada pendeta suruh jemaatnya kalau lihat Mel atau khotbah di radio kasih mati katanya. Kenapa kasih mati? Karena pendeta Mel Atok tuh khotbah tentang pendeta yang selingkuh dan serakah. Nah, ternyata dia pelaku. Makanya untuk mengamankan dosanya, dia bilang jangan dengar pendeta Mel Atok. Saudara, saya setuju kalau ada anjuran begitu. Misalnya, jangan dengar pendeta Mel Atok. Iya, kalau pendeta Mel Atok ajar sesat. Iya, jangan dengarkan pendeta Mel Atok kalau dia khotbah tidak ada ayat, tidak ada kebenaran, tidak ada dasar firman. Nah, di situ Anda boleh serukan. Saya juga setuju. Jangan dengarkan pendeta Mel Atok karena khotbahnya cuma lucu saja, tidak ada ayat. Lucu saja, tidak ada keterangan firman Allah. Khotbahnya itu main aman. Khotbahnya jaga perasaan orang. Nah, saya setuju Anda bilang, jangan dengar dia. Tapi celakalah kau kalau seorang pendeta bicara firman Allah itu yang akan melahirbarukan orang, dan dari orang yang mengalami kelahiran baru oleh pekerjaan Allah melalui pemberitaan firman Allah itu, dia akan berubah pola hidup, pola sandaran hidup. Kalau dulu dia bersandar kepada harta, pangkat, kedudukan, rumah, dan lain sebagainya, sekarang dia bersandar kepada Allah. Tapi kalau ada alat setan, sekalipun dia mengaku gembala sidang pendeta, tapi melarang jemaat dengar khotbah pendeta lain yang notabene berbicara firman Allah yang benar, kamu pendeta setan. Kan begitu. Dan saya kasihan, ada saja jemaat-jemaat tulus, jemaat-jemaat polos yang mau ditipu oleh pendeta setan seperti ini. Ya? Ada pendeta sudah bersinah, selingkuh, serakah, jahat, pukul orang, ya.
Tapi dia larang orang dengar firman Allah yang membuat rohani orang itu bertumbuh. Wah, ini orang jahat sekali. Saya berharap tidak ada jemaat-jemaat tulus, polos, baik hati yang ditipu oleh gembala jahat seperti ini. Ya, saya harus ngomong ini karena di otak pendeta itu cuma hanya harta. Harta, seks. Nah, itu. Padahal pendeta. Nah, ini contoh orang yang sebenarnya tidak dilahirkan kembali. Orang yang tidak ada Roh Kudus, tapi pegang jabatan sebagai pendeta. Kenapa? Cari makan. Cari makan sebagai pendeta. Dia bukan cari jiwa tuh, cari makan. Kalau kau cari jiwa, kau tidak bersinah dengan perempuan lain atau dengan jemaat. Kau tidak cari jiwa tuh, kau cari seks tuh. Kau tidak aniaya orang atau yang lain, atau tipu orang, atau WhatsApp orang. Sekarang banyak orang kayak begitu. Makanya saya bingung kalau ada orang larang kita dengar hamba Tuhan khotbah, memang setan betul ini orang. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya ngomong ini, hei, dengar ya. Sebelum Mel Atok mati, ini saya akan omong ini terus. Siapapun saya tabrak. Sembarang selalu jam 9 tahun baru jadi pikir beta kendor. Aduh, ini sudah warna saya dan saya akan pegang ini. Saya tidak butuh dukungan dari setan-setan. Saya hanya butuh dukungan anak-anak Tuhan. Setan lu siap, kita baku tabrak sudah nih. Saya butuh dukungan anak Tuhan saja yang mau bertobat. Kalau alat-alat setan lu pikir lu mau garatak siapa? Setan ada kuasa, beta buntuan Allah maha kuasa kok. Repot amat. Itu sudah, ini ruangan terlalu dingin, jadi bet mesti khotbah semangat supaya agak panas. Kasih kata masa ditanya jawab sudah. Tuhan berkati.